Panduan perilakunya adalah satu, melaksanakan tugas yang tersebut bertanggung jawab dalam visi. Bentar. Masuk. Mitro. Ayah apa penyanyi? Hampir masuk. Mudah-mudahan saja ya, nggak usah kasih komentar ya. Atas nama Pak Ampuni Milyono dibuka nyatakan terbuka umum. Pak Bambang Tri Mulyono hadir ya. Benar Anda ada mengajukan permohonan peninjauan kembali ya, memberi kuasa kepada mereka. Surat kuasanya aslinya dengan permohonan asli.
ada perubahan terhadap permohonan juga. Perubahannya mengenai apa? Apakah masalah substansi daripada permohonan? Substansinya masih tetap, cuman penambahan dalil-dalil saja untuk Silakan dibacakan. Sudah kembali sama kami serahkan pertanyaannya. Serahkan dulu biar kami juga pembacaan. Satu dasarnya. Aslinya tinggi. Yang dirobek itu apa? Dan dibuat apanya? Catatan yang dirobek itu apa? Yang dirubah. yang dirubah itu cuma penambahan aja. Yang ditambah apa? Yang ditambah itu di halaman 9 Halaman 9 ya. 9 itu mulai dari bawah Bawah, mulai dari bawah ya. ya Bawah sampai sampai halaman itu terus kemudian yang ketiga yang kedua itu ada penambahan namun di dalam secara substansi masih sama. halaman berapa itu? Halaman 10 terus ruang 14 secara kedua masih sama, itu kita beri dasar hukumnya. Oke. Kemudian yang ketiga juga kita tambahi dalam sampai halaman 11 Halaman berapa? 10 sampai 11 10 sampai 11. Nomor berapa? angka 3 halaman 10 angka 3 Sampai 11 tanggal berapa? halaman 11 Baik ya, kepada pemohon prinsipal, sekali lagi kami tanyakan benar saudara ada mengajukan permohonan melalui kuasa saja ya. Termohon sudah menerima permohonannya, Kami sudah menerima, kami masih diskusi ini, masih sudah dibaca. sejelas waktu di DPS itu sudah kami baca, tapi masih ada realitas. Baik ya, sekarang permohonan ini mau dibacakan atau dianggap sudah dibaca? Atau ini saja Pak yang lebih jelas baca saja. Silakan. Ini tentang apanya ini nggak usah dibaca. Mengadili atau putusannya nggak usah. Tidak mau. Sehingga menyampaikan yang mulia untuk memoritas saksi ini kami ada perbaikan. Komunikasi. Iya, ada perbaikan. Makanya dibaca dulu ini baru lagi
kami bacakan yang poin-poin susah. Ya, silakan. Surakarta 24 Juli 2025 tentang hal permohonan memori peninjauan kembali. Yang bertanda tangan di bawah ini Pak Firman SHMA, Dr. Muhammad Bedi Santoso SHMA, dan Yakub Tri Setianto SH adalah advokat konsultan hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Bencana Indonesia yang berkantor di Kuncian, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Gendang Rejo. Ketiga, selaku kuasa hukum untuk atas nama Bambang Tri Mulyono, tempat tanggal lahir Dolo, alamat domisili sekarang Lapas Kelas 2A Seragen, Jalan Sukawati, Dusun Kebayan, Widodadi 2, Seragen Wetan, Kecamatan Seragen, Kabupaten Seragen. Selanjutnya mohon disebut sebagai pemohon peninjauan kembali. Dengan ini menyatakan dan mohon kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung RI nomor 4851 Kasasi Fiksus 2023 tanggal 14 September 2023 untuk putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor 272 Fiksus 2023 dari Semarang tanggal 7 Juni 2023 untuk putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 319 Fiksus dari 2022 PN Surakarta tertanggal 18 April 2023 dengan terdakwa Bambang Tri Mulyono yang amar putusannya berbunyi. Dalam putusan tingkat pertama mengadili menyatakan Bambang Tri Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Bambang Tri Mulyono selama 6 tahun. Selanjutnya saya sudah dibacakan. Kemudian dalam putusan banding mengadili menerima banding dari terdakwa dan penuntut umum. 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 319 Fiksus 2022 garis miring PN Surakarta tertanggal 18 April 2023 yang dimintakan banding. Mengadili sendiri menyatakan terdakwa Bambang Tri Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja atau hak turut serta menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Bambang Tri Mulyono selama 4 tahun dan denda 400 juta. Dalam denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa yang sudah dibacakan. Kemudian dalam putusan kasasi menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi atau penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan pemohon kasasi 2 terdakwa Bambang Tri Mulyono tersebut. 2. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500. Dalam amar putusan kasasi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi, sedangkan perhitungan tenggang waktu pengajuan peninjauan kembali menurut ketentuan pasal 264 ayat 3 tidak dibatasi dalam suatu jangka waktu. Maka pernyataan dan pengajuan peninjauan kembali ini selayaknya harus diterima. Adapun dasar pernyataan permohonan dan memori peninjauan kembali ini diajukan atas dasar alasan pasal 263 ayat 2 terutama pada huruf C apabila terdapat kekeliruan hakim atau kekeliruan yang nyata. Ini adalah sebagai berikut. 1. Sebagai pelapor bukan subjek hukum yang tepat dalam perkara ini. Pelapor pada saat dilakukan penyelidikan bukanlah individu yang menjadi korban langsung sebagaimana dalam prinsip hukum. Pertama, prinsip legalitas, yaitu tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana harus jelas diatur oleh undang-undang. Dalam perundang-undangan ITE mengandung ketidakjelasan siapa yang berhak melaporkan atas tindakan yang merugikan
tersebut pada tahun 2024 dengan putusan MK nomor 105 dari PU 22/2024 menegaskan hanya korban individu yang dapat membuat laporan atas perbuatan yang menimbulkan pencemaran nama baik. Kedua, prinsip keterwakilan, yaitu perbuatan hukum yang secara material dianggap merupakan perbuatan pidana manakala terdapat sifat tercela yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam kasus ini kerugian yang diderita hanya dirasakan oleh individu yang dituju dalam video yang menjadi barang bukti yang telah beredar di masyarakat dunia maya. Oleh karenanya, lembaga pemerintah, korporasi, instansi atau kelompok tertentu tidak dapat menjadi pelapor dalam pelaporan pidana tanpa korban yang pada kenyataannya Pak Joko Widodo tidak dihadirkan sebagai saksi korban dan pelapor juga bukan pribadi Joko Widodo. Ketiga, prinsip perlindungan hak individu jika di negara-negara yang telah maju, pemikirannya menggunakan prinsip perlindungan hak individu sebagai dasar hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun di Indonesia, hak individu harus tunduk pada pembatasan aturan hukum sehingga mengurangi nilai-nilai dari kemerdekaan dan kebebasan individu sebagai manusia yang ditakdirkan bebas. Hukum yang seharusnya melindungi hak-hak individu terhadap tindakan yang merugikan reputasi dan kehormatan mereka, serta memberikan akses bagi individu untuk membuat keadilan tanpa campur tangan dari pihak manapun. Penghormatan terhadap hak individu sebenarnya telah dituangkan dalam konstitusi, namun dalam penerapannya di Indonesia masih banyak manusia menjadi serigala bagi manusia yang lainnya. Dalam prinsip inilah yang dilupakan dalam membuat perundang-undangan ITE, sehingga orang yang sebenarnya tidak mempunyai kewenangan untuk melaporkan tindak pidana dapat membuat orang lain masuk ke penjara. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai buktinya pada tahun 2023 dan 2024 melalui Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang ITE dengan hasil sebagai berikut. Putusan MK nomor 105 dari PUU 22 tahun 2024 mengecualikan lembaga pemerintah, konstitusi, dan korporasi dari pihak yang dapat melaporkan dugaan pencemaran nama baik. Hanya korban individu yang dapat membuat laporan dugaan pencemaran nama baik. Putusan MK nomor 115 PUU 22 2024 menyatakan bahwa kerusuhan atau keributan di ruang digital cyber tidak masuk dalam delik pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Putusan MK nomor 78 PUU 2023 menghapus larangan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran seperti tercantum dalam pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang berita bohong. Dua, bahwa tidak ada unsur korban yang mengalami kerugian nyata dalam penyiaran mubahalah dan diskusi publik, tidak menimbulkan kerugian langsung pada seseorang secara individual. Secara unsur, menyebarkan berita bohong tidak terpenuhi secara material. Korban tidak pernah tampil dalam persidangan. Dalam pengadilan yang bermartabat seharusnya mencerminkan prinsip hukum equal before law. Semua sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam KUHP, jika terdakwa diberi kewajiban, maka harus diberi hak untuk pembelaan dengan menghadirkan Joko Widodo dalam persidangan sebagai orang yang diperbincangkan dalam video tersebut. Dan seharusnya dihadirkan sebagai korban. Namun dalam persidangan tersebut tidak ada kehadiran dan keterangan-keterangan dari pribadi Joko Widodo. Oleh karenanya, putusan pidana tersebut mengandung kekhilafan hakim. Tiga, bahwa penerapan pasal 28 ayat 2 junto 45A Undang-Undang ITE tidak relevan. Pasal tersebut ditujukan untuk ujaran kebencian atas dasar
Prabowo yang ditonjolkan adalah masalah kehidupan Joko Widodo, masalah sekolah Joko Widodo, dan masalah ijazah Joko Widodo, bukan masalah syarat. Yudek Wasti dan Yudek Yulis telah salah dalam menerapkan dan menafsirkan suatu peristiwa dalam sebuah peraturan pidana. Jika melihat pada peristiwa yang terjadi, pendeknya mubahalah yang divideokan dan diunggah ke media sosial karena perbuatan yang melanggar hukum dan juga bukan penistaan agama Islam. Oleh karenanya bukan masalah syarat. Jika pun isi dari video tersebut berisi berita bohong, dan tersebut bukanlah masalah syarat. Oleh karenanya menjurus pengenaan pasal mengenai syarat adalah suatu penerapan yang keliru dan menimbulkan kegelapan batin dan kekeliruan yang nyata. 4. Bahwa penafsiran keonaran terlalu luas dan tidak terbukti secara faktual. Dalam putusan yang ditemukan adanya kegaduhan di dunia maya, namun tidak dibuktikan adanya gangguan ketertiban publik dalam arti yang sebenarnya. Yang dinamakan kegaduhan dalam arti yang sebenarnya adalah kegaduhan yang masif dan sistematis yang dapat menguncang sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga tidak hanya terjadi di suatu tempat tertentu, sebagaimana disaksikan oleh saksi-saksi yang melihat demo. Pemohon peninjauan kembali melakukan kesaksian mereka karena tidak ada demo atau kegaduhan yang masih di berbagai wilayah di Indonesia. Sebelum ada putusan MK nomor 115 2024 yang menyatakan kegaduhan di dunia cyber bukan tindak pidana, maka terdapat asas dalam hukum pidana yang harus ada, yaitu efek yang ditimbulkan akan merugikan baik individu maupun masyarakat luas. Namun di dalam dunia cyber tidak terdapat efek kerugian kepada siapa karena sifatnya tidak nyata. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut mengenai penafsiran keonaran juga tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum. 5. Bahwa mubahalah bukan tindakan pidana. Mubahalah adalah praktek keagamaan yang dijamin konstitusi, yaitu pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menyiarkan mubahalah bukan tindak pidana. Bahwa pasal 55 tidak dapat diterapkan. Hubungan hukum antara Gus Nur dan Bang Menteri tidak memenuhi unsur penyertaan aktif atau kolusi pidana. Tindakan masing-masing tidak berdiri sendiri. Bahwa dalam video yang diunggah bukan oleh pemohon PK, dalam ini Bang Menteri Mulyono hanya diwawancarai, bukan pemilik atau pengunggah konten, sehingga tidak ada mens rea dan actus reus dari pemohon. Bagaimana dapat dikatakan mempunyai niat jahat atau mens rea ketika pemohon PK tidak melakukan serangkaian kegiatan yang didakwakan, yaitu mengunggah video dengan logika hukum bahwasanya jika pemohon didakwa pasal penyertaan, sedangkan peristiwa mengunggah video yang menimbulkan kegaduhan dilakukan oleh Gus Nur sendiri, sedangkan pemohon PK hanya diwawancarai sebelum video tersebut diunggah. Oleh karenanya pemidanaan dengan pasal 55 menjadi tidak adil bagi pemohon PK karena tidak memenuhi niat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan. Demikian juga dengan actus reus dari pemohon PK. Perbuatan fisik pemohon PK hanya diwawancarai oleh Gus Nur dan sumpah menurut agama Islam akan suatu pernyataan tertentu. Perbuatan fisik tersebut bukan ditujukan untuk membuat gaduh bangsa dan negara secara nasional, namun hanya sebatas sebagai media dakwah Gus Nur, sehingga perbuatan fisik pemohon PK yang diwawancari oleh Gus Nur dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bahwa tidak ada bukti manipulasi informasi dan pemalsuan. Isi pembicaraan dalam video merupakan pendapat berdasarkan data dan yang diyakini oleh pemohon, bukan rekayasa atau kebohongan. Bahkan dapat dikatakan Joko Widodo pada saat itu menjabat sebagai presiden dengan beredarnya isu
tidak menunjukkan kejadian yang sebenarnya dan bukti-bukti ijazah yang asli. Dikatakan kebohongan jika telah dibuktikan sebaliknya. Misalnya dalam hal ini tidak ada satu bukti pun akan keaslian ijazah Joko Widodo. Oleh karenanya unsur kebohongan dalam pasal kedua yang didakwakan tersebut tidak terbukti. Bahwa peradilan tidak imparsial karena aspek politik yang kuat. Objek tudingan berkaitan dengan Presiden Republik Indonesia. Perkara ini menyimpan konflik kepentingan sehingga potensi intervensi sangat tinggi. Pemohon PK telah dijatuhi hukuman yang tidak adil dalam konteks peradilan yang agung karena unsur-unsur dalam aturan hukum pidana sangat dipaksakan hanya karena faktor-faktor politik. Hampir tidak terjadi dalam sejarah negara warga negara biasa berhadapan dengan langsung dengan penguasa akan meraih kemenangan. Sehingga peradilan yang agung sebagaimana dicita-citakan oleh peradilan di Indonesia belum dapat tercapai. Hal ini penting dalam rangka mempertebal kepercayaan masyarakat pengadilan di Indonesia. Faktor politik inilah yang membuat keputusan seakan berbelok menemukan putusan yang mengandung kekeliruan hakim atau kekeliruan yang nyata. Sehingga melalui peninjauan kembali ini putusan menjadi dapat diluruskan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan sekaligus supremasi hukum karena NKRI adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Bahwa ketidakhadiran penasihat hukum di tingkat banding membuat timpang putusan pemohon PK tidak didampingi penasihat hukum dalam tingkat banding di Pengadilan Negeri Semarang yang bertentangan dengan prinsip fair trial. Salah satu fungsi penasihat hukum dalam sidang pidana selain memperjuangkan hak asasi juga menjadi penjaga regulasi, bahkan navigator, yaitu menjadi mitra strategis bagi masyarakat luas, regulator dan penegak hukum lainnya. Tanpa penasihat hukum, regulasi akan diterapkan secara kaku tanpa melihat sisi sosiologis sehingga keadilan tidak akan tercapai, sehingga menghasilkan putusan yang otoriter. Oleh karenanya putusan pengadilan dapat mengandung kekeliruan. Bahwa bukti yang dihadirkan dalam persidangan tidak terdapat pemeriksaan forensik atas keaslian ijazah Joko Widodo. Tidak dilakukan pembuktian ilmiah atas keaslian dokumen yang dipersoalkan. Padahal barang itulah yang menjadi inti pembahasan dalam video. Tidak adanya pemeriksaan forensik berhubungan dengan apakah Gus Dur dan pemohon PK melakukan pembohongan berita bohong. Tidak ada berita bohong jika dibangun atas dasar asumsi hanya berdasarkan atas keyakinan menyampaikan pemohon PK tanpa dibuktikan bahwa berita itu memang tidak sesuai dengan kenyataan. Pemohon PK mengatakan ijazah Joko Widodo palsu, namun dalam sidang pembuktian jaksa tidak membuktikan bukti keaslian ijazah Joko Widodo dan hanya menunjukkan fotokopinya saja. Atas dasar hal tersebut, kemudian tanpa bukti pemeriksaan forensik, yakin sebagai faksi mempertimbangkan dan mempertimbangkan unsur berita bohong terpenuhi, padahal tidak ada fakta hukumnya. Oleh karenanya putusan hakim tersebut mengandung kekeliruan hakim dan kekeliruan yang nyata. Bahwa putusan mengabaikan asas ultimum remedium dalam undang-undang ITE. Penegakan hukum seharusnya mengutamakan pendekatan administratif atau etik, bukan pidana, khususnya untuk ekspresi di ruang digital. Dalam ruang digital, orang seakan sebebas-bebasnya mengungkapkan pendapat. Namun ketertinggalan peraturan membuat terkendalanya penegakan hukum di dunia cyber. Oleh karenanya, hanya undang-undang ITE yang dapat diterapkan. Padahal pendekatan administratif dan etik yang ada di dalam masyarakat, yaitu norma-norma yang tumbuh di dalam masyarakat, telah ada. Misalkan apa yang dilakukan oleh Gus Dur dan pemohon PK, jika dirasa kurang etis dapat membinanya dengan cara disadarkan melalui agama yang dianutnya. Penegak hukum seakan-akan menjadi super power dalam menindak berdasarkan aturan formil pada kenyataan.
48 Undang-Undang Dasar. Pemohon menyampaikan kritik dan pendapat berdasarkan keyakinan dan data publik. Ini bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Oleh karenanya, apa yang diputuskan oleh pengadilan pidana tersebut sangat bertentangan dengan konstitusi. Oleh karenanya, putusan yang demikian mengandung kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata. Dalam putusan mengandung kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata karena putusan tersebut menyamarkan pelaku pemeran dalam konten dengan menyebar konten. Pemohon PK yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengendalikan media penyebar tetap disamakan dengan dalam pertanggungjawaban pidana dengan pemilik mengunggah video. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan prinsip dan kaidah hukum baik mengenai pelaku atau penyertaan. Bahwa putusan judikasi dan judek juris bertentangan dengan jurisprudensi pidana digital yang menekankan pada unsur kesengajaan. Dalam perkara serupa, misalnya dalam putusan Ratna Sarumpait, unsur pidana baru terpenuhi ketika terbukti kesengajaan menyebarkan kebohongan untuk pemahaman publik secara nyata. Namun dalam kasus aku, kesengajaan tersebut tidak terbukti pada pemohon pidana. Bahwa beberapa hal yang pemohon peninjauan kembali kemukakan tersebut di atas dapat menjadi unsur pertimbangan dalam unsur pemaaf dan pembenar dalam perbuatan pidana melekat pada subjek dan dapat melekat pada objek. Oleh karenanya putusan seharusnya membebaskan dari semua dakwaan. Bahwa putusan 4 tahun dengan denda 400 juta rupiah dengan penggantian 4 bulan penjara jika denda tersebut tidak dibayar merupakan putusan yang sangat tidak adil dan tidak manusiawi. Pada saat tidak ada kepastian hukum, karena putusan mengambil kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, jika pengadilan menganggap hal itu telah benar, maka selanjutnya sebagai negara yang beradab, hakim lebih memperhatikan rasa keadilan masyarakat daripada menegakkan hukum secara kaku yang menghasilkan otoritarian. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon peninjauan kembali memohon kepada Mahkamah Agung RI untuk menerima mengabulkan peninjauan kembali ini serta membatalkan putusan Mahkamah Agung nomor 4851 K/Insus 2023 dan putusan di bawahnya, dan selanjutnya membebaskan pemohon peninjauan kembali dari segala dakwaan hukum dan setidaknya menjadi putusan yang meringankan. Kemudian memberi peninjauan kembali ini. Terima kami kuasa pemohon kita Katiban Edi Santoso dan Kristian. Baik, kita ajukan pada waktu pendaftaran mereka mengizinkan mereka mempelajari dulu ombak Kristian. berapa lama? Kami beri waktu 1 minggu ya. Nah, nanti tanggapannya dibuat juga subkopinya. Baik, untuk memberi kesempatan. Wajib ini terkait perihalnya perbaikan memori peninjauan kembali. Sementara yang kami terima kan memori peninjauan kembali kalau tidak salah. Nah, Ya, kami akan tanggapi. kan di situ mau boleh peninjauan kembali. Ada dalam perbaikan ya, itu kan sudah merupakan satu kesatuan nanti. Baik, untuk memberi kesempatan kepada termohon peninjauan kembali, maka sidang berikutnya kita tunda 1 minggu. Hari Kamis tanggal 10 Juli 2025. Baik, sebelum sidang ditutup, kami sampaikan bahwa seharusnya begitu selesai pembacaan dan persidangan peninjauan kembali ini harus ditandatangani berita acara. Tapi karena ada perbaikan daripada memorinya, makanya bersamaan saja nanti ditandatangani. Keberatan atau kita tunda untuk diselesaikan dulu. Gimana? Mohon tidak ya. Baik, untuk pendatangan berita acara
ditinjau kembali adalah karena kehilangan hakim. Yang ditanyakan apakah ada mengajukan bukti berupa saksi atau bukti lain nanti. Ada. Karena kehilangan hakim menurut hukum acaranya tidak wajib mengajukan bukti. Itu saja. Ada ya? Ada saksi. Baik, kalau begitu nanti bersamaan dengan tanggapan daripada termohon peninjau kembali, saksinya dibawa saja. Berapa orang saksi? Dua ya. Dan membawa saksi ahli dua. Dan membawa yang jelas nanti ya. Bapak ada waktu hari Senin Ya, pada hari Kamis. Tapi permohonan dari majelis supaya termohon dan pemohon juga datang lebih awal ya. Karena saksi ahli itu agak lama. Gitu ya. Baik, dengan demikian sidang tutup dan selesai. Lapas Sragen yang mana atas kebaikan mereka bisa menghadirkan terdakwa Bambang Trimulyono di pengadilan negeri Surabaya. Apa yang ingin ditanyakan ini saya bersama Pak Yakub dengan satu tim, yang satunya Pak Edi, beliau ada sidang lain. Terkait dengan agenda ini Pak, agenda tadi apa? Agenda tadi itu kan pembacaan memori PK Pak. Nah kebetulan kami ada perbaikan, jadi tadi majelis hakim memerintahkan kami membacakan memori PK-nya dulu Bapak. Terus terkait perbaikannya apa? Supaya tadi dituliskan, tadi sudah kami sampaikan di muka persidangan. Apa Pak perbaikannya apa tadi, memori PK-nya apa? Jadi kalau perbaikannya itu kita fokuskan pada penerapan hukumnya. Jadi penerapan hukum yang diputuskan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung itu mengandung kekhilafan hakim. Jadi kekhilafan hakimnya di mana? Nah, nanti dalam pembuktian nanti akan terungkap. Yang kami utarakan itu adalah kekhilafan hakim pada saat Bambang Tri melakukan mubahalah tersebut itu sebenarnya kan di dunia cyber. Nah, padahal di dunia cyber itu untuk menentukan menentukan keonarannya itu akan sangat sulit. Nah, itu terbukti dari sekarang ada putusan MK. Putusan MK itu bahwa keonaran di dunia cyber itu tidak bisa dipidana. Jadi itu. Jadi harus ada bukti-bukti bahwa keonaran itu memang betul-betul terjadi di dunia nyata. Itu baru bisa dilakukan. Kemudian yang kedua itu mengenai unsur-unsur di dalam hakim melakukan penafsirannya. Jadi unsur yang di situ yang didakwakan itu adalah sengaja dan tanpa hak ikut serta menyiarkan yang individu untuk individu itu itu. Nah, sehingga dari unsur sengaja dan tanpa hak itu juga menurut kami juga tidak
terbukti. Cekatan solutif. Kemudian juga pasal penyertaan pasal 55 itu harus dengan jeli, dengan sungguh-sungguh bahwa ada ada hubungan antara pemohon peninjauan kembali yaitu Bambang Tri dengan Gus Nur. Dalam hal ini kerjasamanya secara aktif itu tidak ada gitu. Dalam hal ini kan yang diserang, yang difokuskan di dalam Undang-Undang ITE itu adalah penyebarannya yang menimbulkan keonaran. Nah, sedangkan Bambang Tri sendiri kan tidak melakukan penyebaran itu, sehingga sengaja dan tanpa hak melakukan penyertaan. Nah, penyertaannya di situ sendiri itu tidak terbukti. Itu. Oke, Pak, tadi kan ada beberapa poin yang menjadikan PK ini diajukan. Kira-kira poin yang paling terpenting apa dan meyakini bahwa nanti bisa menang seperti itu? Ya, poinnya itu ada kekilapan hakim yang nyata dalam dia mengambil putusan. Termasuk putusan MK atau yang terakhir ITE? Termasuk putusan yang di PN Solo kemarin yang terus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi, yang pada waktu di Solo kan dia diputus dengan Undang-Undang tahun 46 itu tentang menghukum keonaran. Akhirnya di tingkat Pengadilan Tinggi dibatalkan hingga akhirnya Pengadilan Tinggi Semarang mengadili sendiri hingga putusan yang berbeda dengan yang didakwakan dengan putusan yang di Solo, yaitu dengan Undang-Undang ITE. Ya, kemudian setelah itu berjalannya zaman ini berkembang zaman kan sudah ada 3 putusan MK itu dari itu. Ya, bisa saya tambahi. Jadi gini, dalam satu putusan vonis itu kan ada unsur alasan pemaaf dan alasan pembenar. Di situ hakim tidak melihat alasan-alasan pemaaf dan pembenar tersebut. Kalau alasan pemaaf itu terkait dengan subjeknya. Nah, apakah perbuatan yang dilakukan itu bisa dimaafkan berdasarkan hal-hal yang sudah tercantum di dalam undang-undang. Nah, selama ini unsur-unsur pemaaf dan alasan pembenar itu hanya ada yang diterapkan, itu hanya ada di KUHP. Nah, sedangkan di dalam kehidupan nyata itu ternyata ada undang-undang yang lain, atau selama ini ya kalau dari sisi pemerintah sendiri mungkin kurang begitu menerapkannya setengah hati gitu. Karena apa? Karena di dalam di Indonesia itu sudah meratifikasi kovenant internasional itu mengenai hak untuk hak asasi manusia yang berkenaan dengan hak misalnya penyiaran dan sebagainya, mengeluarkan pendapat dan sebagainya, itu melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Nah, begitu jauhnya undang-undang itu sudah diundangkan, tapi penerapannya banyak sekali yang tidak sesuai dengan undang-undang itu. Artinya bahwa hakim selalu melihat bahwa tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar itu diterapkan, dan hanya melihat pada alasan pembenar dan alasan pemaaf yang ada di dalam KUHP saja. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi kendala. Makanya kita tulis di dalam memori kasasi itu, memori PK itu bahwa di situ terdapat alasan-alasan pembenar dan pemaaf. Artinya begini, seorang yang melakukan mubahalah itu adalah dijamin oleh undang-undang. Nah, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45.